Kak, psikotes tuh pertanyaannya apa aja sih? Terus kayak gimana sih cara menjawabnya? Pertanyaan yang pertama adalah yang ditanya pasti psikotes. Nah, setelah psikotes itu masih ada rangkaiannya. Ada baca Quran, ada tajwid, kemudian juga ibadah amaliyah, ibadah qauliyah. Support aku ya dengan cara klik subscribe dan nyalain lonceng belnya supaya aku tetap semangat bikin konten baru yang inspiratif dan menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai YouTube, kali ini aku bakalan ngejelasin tentang apa aja sih yang ditanyain pada saat ujian lisan. Ini sebenarnya udah aku jawab banget, udah aku bikin konten juga, udah aku bikin video juga, dan aku upload di video YouTube aku. Tapi masih banyak banget dari kalian itu menanyakan tentang hal yang sama gitu loh. Kak, psikotes tuh pertanyaannya apa aja sih? Terus kayak gimana sih cara menjawabnya? Sebenarnya udah aku uraikan. Jadi di sini nggak apa-apa lah ya. Yang penting habis ini kalian udah nggak ada yang tanya-tanya lagi, karena di sini aku bakalan nguraiin apa aja pertanyaan dari psikotes itu sendiri. Nah, teman-teman harus langsung nyimak untuk pertanyaan psikotes itu sendiri. Nah, sebenarnya teman-teman, jadi selain dari psikotes, selain dari pertanyaannya itu sendiri, psikotes itu sendiri adalah untuk menguji mentalnya teman-teman. Jadi teman-teman ini jawabnya seperti apa gitu. Jadi yang perlu dipersiapkan di sini adalah bagaimana mental teman-teman dan juga bagaimana kesiapan teman-teman dalam menjawab soal yang dilontarkan oleh para penguji. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman masuk pada saat masuk ujian lisan, pertanyaan yang pertama adalah yang ditanya pasti psikotes. Nah, setelah psikotes itu masih ada rangkaiannya. Ada baca Quran, ada tajwid, kemudian juga ibadah amaliyah, ibadah qauliyah, masih ada praktek-praktek itu segala macam. Nah, rangkaian yang pertama, apabila teman-teman bisa menjawab psikotes dengan baik dan benar dan dengan mental yang kuat, teman-teman akan bisa melalui semua ujian-ujian ini. Tapi apabila teman-teman dari psikotes aja teman-teman masih ragu-ragu untuk menjawab, jadi di sini ya teman-teman juga nanti berimpact atau berimbas ke ujian soal ujian yang setelah psikotes itu tadi. Nah, di sini untuk psikotes sendiri, karena di sini aku belum mau bahas untuk yang mata pelajaran yang lain yang bakalan diujikan di ujian lisan, jadi aku belum mau bahas, nanti kita keep dulu. Nah, untuk yang psikotes ini sendiri aku bakalan mau bahas di sini rinci. Jadi teman-teman harus banget memperhatikan. Nah, untuk pertanyaan psikotes ini banyak banget yang masih dipertanyakan, dan juga di sini banyak banget yang belum siap mental. Nah, siap mental itu kayak gimana sih? Misalkan nih, teman-teman semuanya udah yang namanya ngafalin apa itu jawabannya, kemudian juga udah makan, udah minum sebelum masuk ujian, terus habis itu juga teman-teman udah tahu nih mau jawab apa gitu kan ya, planningnya lah udah dicatat semua, udah dihafalin dan sebagainya. Tiba-tiba pada saat teman-teman masuk ke ruang ujian, ternyata jawaban itu semua ambiar bugar. Nah, itu dia yang namanya tes psikotes. Jadi melatih mental teman-teman jangan sampai down. Dan juga memang ya, kalau misalkan ujian kayak gitu pasti ada groginya. Nah, yang itu wajar lah ya, semua orang juga pasti dia mengalami hal grogi, itu pasti. Tapi di sini bagaimana kita menyikapi grogi kita, bagaimana kita mengendalikan emosional kita, bagaimana kita menjawab pertanyaan itu sendiri. Nah, jadi di sini teman-teman kalau misalkan grogi, teman-teman tetap percaya diri aja. Jadi di sini psikotes adalah melatih mental. Jadi percaya diri, kuatkan percaya diri. Kemudian juga kalau misalkan grogi jangan sampai dilihatin, groginya tuh jangan sampai dilihatin pokoknya. Nah, kemudian habis itu teman-teman menjawabnya harus tegas, habis itu juga jangan ragu-ragu ya. Jadi jawab aja, hajar aja, karena teman-teman udah ngafalin kan. Kalau misalkan teman-teman belajar dengan giat, teman-teman ngafalin semua jawabannya, kemudian teman-teman pelajari juga, teman-teman persiapkan dengan baik, aku yakin teman-teman semuanya pasti bisa jawab ujiannya dengan baik dan benar dan juga lancar, seperti itu. Nah, kemudian di sini aku mau bahas satu persatu untuk pertanyaan psikotes itu sendiri. Namanya pertanyaan psikotes itu pasti seputar ya kepo-kepo lah ya. Namanya penguji pasti nanya nama, kemudian nama panggilan, kemudian umurnya berapa, dari sekolahan mana dulunya, kemudian juga dari berapa bersaudara. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan dasar yang sebenarnya itu mau tahu ya, penguji tuh mau tahu nih tentang teman-teman semuanya ya, kepo-kepo lah intinya. Ini tinggal jawab aja gitu, namanya siapa, masa lupa tiba-tiba ujian. Tapi pernah ya, saya itu suatu saat pernah nguji gitu juga, ada yang sudah mempersiapkan namanya, kemudian pokoknya udah nyiapin jawaban psikotes, tiba-tiba namanya sendiri tuh lupa gitu loh. Jadi itu hal yang emang bukan anti mainstream lagi, udah biasa. Jadi emang benar-benar harus diatasi gitu loh groginya. Gimana caranya grogi itu mengalir seperti biasa gitu, jadi nggak kelihatan grogi.
lagi gitu. Nah kemudian untuk pertanyaan dasar aja ya, kayak misalkan kepo-kepo gitu, nama, kemudian asalnya dari mana, kemudian berapa bersaudara, umurnya berapa, dari sekolahan mana, kemudian juga masuk intensif, kelas intensif atau kelas biasa. Nah kemudian juga nama orang tuanya, jadi jangan sampai lupa ya, di sini juga nama orang tua juga teman-teman hafalin. Nah selain nama orang tua juga teman-teman hafalin pekerjaan orang tua, pekerjaannya apa, misalkan guru, PNS, dosen dan sebagainya, dokter, itu juga teman-teman hafalin ya. Ya bukan hafalin sih, maksudnya tahulah ya, tanya dulu ke orang tuanya. Misalkan kemarin ada yang orang tuanya pengusaha, pebisnis, pedagang, kemudian ibunya ibu rumah tangga dan sebagainya. Jadi itu teman-teman harus tanyain dulu ke orang tuanya gitu kan. Juga nanyain berapa bersaudara gitu kan, teman-teman anak keberapa dari berapa saudara. Jadi jangan sampai lupa nih, misalkan ternyata saudaranya banyak, lupa ngitungnya, misalkan 7 bersaudara, anak keberapa dari 7 bersaudara ini, mungkin anak kelima kah, anak ketiga kah, atau anak tunggal kah, nggak mungkin juga. Nah kayak gitu. Nah kemudian kita lanjut, untuk ini kan sudah dasarnya ya. Kemudian teman-teman pasti ditanyain tahu gontor itu dari mana. Nah ini pertanyaan yang selanjutnya, ini teman-teman tinggal jawab aja. Misal teman-teman punya saudara yang dari gontor, teman-teman tinggal jawab aja kalau misalkan teman-teman itu tahu gontor dari saudaranya teman-teman. Nah kalau misalkan teman-teman menjawab seperti itu, otomatis teman-teman nanti ditanyain apakah punya saudara di gontor. Nah kalau misalkan punya saudara di gontor, teman-teman tinggal jawab aja punya atau tidak gitu loh. Karena kan tadi sebelumnya kan teman-teman udah jawab kalau misalkan tahu gontor dari saudaranya teman-teman, seperti itu. Nah nanti ditanya juga saudaranya alumni tahun berapa, jadi bisa juga ditanya juga seperti itu. Nah kemudian kalau misalkan teman-teman yang nggak punya saudara tinggal bilang enggak, kemudian tahu gontor dari mana, teman-teman tinggal jawab. Misalkan dari gurunya ada yang alumni gontor, kemudian dari orang tuanya, mungkin orang tuanya search di Google atau di sosial media, Facebook, Instagram dan sebagainya itu. Kemudian kalau misalkan teman-teman tahu dari mungkin YouTube channel aku, tinggal ngomong aja seperti itulah. Itu hal-hal mendasar lah, teman-teman tahu gontor dari mana gitu. Karena emang gontor dari tahun ke tahun itu kayak jarang gitu loh untuk mengeluarkan brosur penerimaan santri baru kayak gitu-gitu, brosur disebar gitu kan, biasanya ke sekolah itu nggak pernah kayak gitu. Nah kemudian habis itu pertanyaannya selanjutnya adalah, teman-teman gontor itu atas kemauan diri sendiri atau atas kemauan orang tua? Ini biasanya banyak banget pasti ditanyain juga ya. Jadi teman-teman harus jawab dengan tegas, tinggal jawab sesuai realita aja. Masuk gontor itu mau kemauan sendiri apa kemauan orang tua? Kalau misalkan kemauan sendiri tinggal jawab aja kemauan sendiri. Kalau misalkan kemauan orang tua tinggal jawab aja kemauan orang tua. Udah pokoknya sesuai realita ya, nggak usah ngadi-ngadi deh. Bahasa anak zaman sekarang kan nggak usah ngadi-ngadi gitu. Jadi teman-teman jawab aja sesuai realita. Nah untuk yang soal berikutnya nih, di setiap ujian itu bakalan ada pertanyaan seperti ini. Jadi kamu tuh di gontor itu nyari apa? Apa sih yang kamu cari? Kamu tuh nyari apa? Fasilitas kah? Makanan yang enak kah? Tidur yang ber-AC kah? Apa yang seperti itu gitu loh. Nah di sini jawabannya adalah gontor tidak menyediakan fasilitas-fasilitas yang mewah-mewah. Kayak misalkan teman-teman yang ada di rumah pakai AC lah, kamarnya pakai AC, kemudian juga kamar mandinya kloset duduk dan sebagainya. Jadi gontor tidak menyediakan fasilitas itu ya, diingat. Karena gontor ini dia itu sama rata, maksudnya semua santrinya itu tidak bakalan ada yang dibeda-bedakan satu sama lain seperti itu. Jadi di sini saran aku, kalau misalkan teman-teman ditanyain untuk pertanyaan apa yang kamu cari di gontor, atau kenapa sih kamu mau masuk gontor, kenapa sih kamu itu di gontor cari apa gitu kan ya, pengujinya kan pasti nanyakan seperti itu. Teman-teman tinggal jawab aja. Kalau misalkan teman-teman itu mau ke gontor, teman-teman itu ingin mencari suasana belajar yang berbahasa asing, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, kemudian setelah itu, supaya nanti di kemudian hari saya bisa memanfaatkan bahasa asing saya, bahasa Arab dan juga bahasa Inggris saya. Mungkin saya bisa kuliah di luar negeri, ataupun saya bisa mencapai cita-cita saya menjadi diplomat dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa teman-teman tambahin cita-citanya teman-teman. Misalkan teman-teman mau jadi diplomat atau apa, itu terserah teman-teman. Tapi yang penting teman-teman tambahin aja cita-citanya teman-teman pada saat ini gitu. Tapi yang aku
aku kasih tahu, kalau misalkan teman-teman ditanya untuk ke Gontor apa yang teman-teman cari, itu jawabannya kalau misalkan menuntut ilmu, ingin menjadi anak yang soleh dan soleha, itu pasti, jawaban seperti itu pasti, tapi emang klise banget. Jadi teman-teman kasihlah jawaban yang emang menantang gitu loh, kasihlah jawaban yang emang sesuai keadaan yang ada di Gontor gitu. Misalkan di Gontor itu kan karena terkenal dengan pondok yang berbahasanya ketat ya, bahasa Arab dan juga bahasa Inggris, jadi teman-teman bisalah ditambahin kalau misalkan ke Gontor itu pingin banget mendapatkan suasana pondok yang berbahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Jadi seakan-akan pada saat saya mondok ke Gontor, saya itu seakan-akan berada di lingkungan luar negeri, seperti itu. Jadi teman-teman bisa juga masukkan seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada jawaban kayak menuntut ilmu, kemudian ingin menjadi anak yang soleh dan soleha, itu harus ditambah, harus banget teman-teman masukkan dalam jawaban teman-teman. Tapi untuk jawaban yang tadi itu teman-teman tinggal tambahin aja ke jawabannya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk psikotes sendiri udah aku jelasin nih, rinci, jelas, dan terperinci banget. Jadi teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman langsung ke kolom komentar aja, atau direct message atau DM ke Instagram aku @caleli_nya 2 kali, karena aku rasa aku sudah menjelaskan dengan detail. Nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan juga nggak apa-apa, atau ada yang belum paham juga nggak apa-apa, tapi seenggaknya ditonton dulu ya video aku dari awal sampai akhir, karena emang step by stepnya itu kita mulai untuk memahami video-video gitu loh. Sebenarnya semua ilmu juga udah aku share gitu loh di video aku yang tentang psikotes ini, juga pernah aku bahas gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah, aku bahas lagi biar teman-teman semuanya kan lebih mencerna lagi, lebih mengetahui lagi, seperti itu. Nah, oke teman-teman, sekian dulu. Kalau misalkan mau request video juga nggak apa-apa, langsung tulis di kolom komentar aja. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.